Shalom adik-adik, sudah siap ibadah sekolah minggu ya? Nah, hari ini kakak ajak adik-adik untuk ibadah sekolah minggu kita, sekolah minggu online. Oke, kita akan siapkan hati kita. Hari ini adik-adik kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita akan bersuka cita. Dan tidak lupa kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, sudah siap ya adik-adik? Nah, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Oke. Kita akan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kakak ajak adik-adik untuk kita berdoa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya, buat adik-adik kami yang beribadah online di rumah, Tuhan jagai dan lindungi mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, untuk mereka lebih lagi setia mengikut Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau boleh kami bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Karena Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Oke, dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita datang, kita menyembah Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati ya. Bapakku datang padamu. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan ucapan syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus.
atas kebaikan-Mu. Jangan duduk dulu, masih bangkit berdiri. Kita akan pujikan mat sekolah minggu kita dengan penuh semangat ya adik-adik. Oke, boleh bertepuk tangan. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan dengan gembira. Datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang surga bagi dunia. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Oke adik-adik, kita akan bersukacita hari ini. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Oke, stop. Nah, ada yang di rumah belum semangat nih. Ayo kakak undang lebih semangat lagi ya. Bangkit berdiri yuk. Lebih semangat lagi, boleh pakai gerakannya bebas, oke? Oke, sekali lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata yang di kita, mari kita bersukaria. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita akan persiapkan persembahan kita. Oke, kakak hitung sampai 3 ya. Boleh disiapkan persembahannya, boleh dikumpul dan dibawa ke gereja. Oke, 1, 2,
3. Dan kita sambil mengangkat pujian, sayang disayang. Ayo, siapa yang mau disayang Tuhan? Masih tetap berdiri dan lebih semangat lagi ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang siapa? Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Lompat ya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan menyucikan dan menguduskan agar persembahan yang kami berikan bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan mama papa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Adik-adik boleh duduk kembali dengan tertib dan tenang ya. Oke, kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari dalam hati kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Kita akan pujian sekali lagi adik-adik dengan kesungguhan hati. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu Yesusku. Pujian dari dalam hati kami, pujian dari hatiku, selalu
baru Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Boleh kita angkat tangan kita akan menyembah Tuhan. Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Shalom adik-adik. Kabar baik tentunya adik-adik berada di rumah. Kakak berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita sehingga ketika mendengar firman, telinga kita konsentrasi mendengar, hati kita mau menerima firman itu, melakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan terus baik kepada kami, dan saat ini kami mau mendengar berita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, memahami firman itu, merenungkan firman itu terus siang dan malam, melakukan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan minggu lalu melalui warta di gereja kita, cerita kita pada minggu ini adalah tentang hadiah terbesar. Kalau tadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama bernyanyi apa? Karya terbesar. Oh, karya apa? Pekerjaan apa yang besar itu? Yaitu karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau mendengar hadiah terbesar itu apa? Apakah hadiahnya? Siapakah yang diberi hadiah? Dan siapakah yang memberi hadiah? Ayo, bisa tebak? Iya. Besok tanggal 1 Desember kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu bulan di akhir tahun 2020. Di bulan Desember kalau di kalender kita biasanya ada apa? Iya, Natal. Apa itu Natal? Yaitu peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Kita semua sudah tahu tentunya, bukan? Tuhan datang untuk menebus dosa manusia.
dosa seluruh dunia yang mau percaya kepada Tuhan. Iya. Kita ingat juga kan dalam cerita sekolah minggu beberapa waktu yang lalu, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu sejak saat itu semua orang berdosa. Ingat ayatnya? Roma 3 ayat 23. Iya, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu semua orang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang ada di muka bumi ini yang tidak berdosa. Kemudian manusia juga tidak bisa membayar dosanya. Karena Roma 6:23 katakan apa? Upah dosa ialah maut. Maut itu berarti mati. Nah, karena upah dosa ialah maut, sementara tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosanya masing-masing. Apapun caranya yang dilakukan oleh manusia, itu tidak akan bisa menghapus dosa. Sehingga semua manusia sudah berada di bawah hukuman. Kalau dosanya tidak ditebus, dosanya tidak diselesaikan, maka tidak ada satu orang manusia pun yang bisa masuk ke surga. Waduh, kalau begitu sia-sia dong ya Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, ya kan? Karena pada akhirnya semua ciptaan Tuhan ini akan binasa. Kenapa? Karena berdosa. Tetapi Tuhan itu baik. Lalu Tuhan merencanakan sebuah penebusan. Bagaimana supaya manusia ini bisa diselamatkan. Walaupun dia berdosa, tetapi bisa masuk ke surga. Gimana caranya? Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, ya, datang ke dunia menjadi manusia sama dengan kita. Lalu Tuhan mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Agus, dosa papa mama kita, dan dosa adik-adik sekalian. Nah, apa kaitannya dengan hadiah tadi? Apa hubungannya dengan hadiah yang Kak Agus ceritakan di awal? Hubungannya adalah karya pengampunan Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib itu merupakan hadiah yang tidak ternilai. Kenapa tidak ternilai? Ya, mau dinilai dengan apapun, bahkan seluruh dunia ini kalau mau digantikan untuk menggantikan pengorbanan Tuhan Yesus, tidak sebanding. Tidak sebanding, anak-anak. Tetapi hadiah besar itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma kepada anak-anak, kepada papa mama kita, kepada Kak Agus. Dengan syarat apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, atau yang disebut dengan iman. Makanya kita akan ingat ayatnya, yuk. Buka Alkitabnya. Tetapi Kak Agus berharap anak-anak di rumah, adik-adik di rumah hafal ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita akan ulangi sekali lagi. Adik-adik di rumah bisa mengikuti sambil menghafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang dimaksud dengan hadiah itu anak-anak. Yesus mengorbankan dirinya, dia seorang raja, Tuhan, penguasa alam semesta, datang menjadi manusia di dunia. Tetapi dia bukan manusia yang berdosa. Lalu ketika dia menjadi manusia, dosa semua orang yang percaya kepadanya ditanggung Tuhan Yesus, dibawa ke atas kayu salib. Dia mengorbankan. Yesus mati di salib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saat itu selesai. Dia sudah selesai menebus dosa anak-anak, dosa Kak Agus, dosa kita semua yang mau percaya kepadanya. Itulah hadiah yang terbesar itu anak-anak. Jadi apa sebenarnya hadiah itu? Keselamatan. Keselamatan itu apa? Hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu berarti hidup di surga. Sehingga ketika anak-anak dimanapun ditanya, apa hidup kekal? Hidup kekal itu hidup di surga bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa sampai ke surga? Anak-anak bisa jawab, percaya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah terbesar kepada kita, lalu apa yang kita lakukan? Tentu kalau orang diberi sesuatu harus mengucapkan terima kasih. Apakah cukup hanya berterima kasih Tuhan Yesus? Ya, terima kasih Tuhan Yesus kita bisa kita wujudkan dalam berbagai macam bentuk. Contohnya apa? Taat melakukan firman Tuhan, taat dalam bersekutu dengan Tuhan, walaupun ada banyak hal, banyak rintangan, banyak halangan, hambatan, tetapi kita harus terus taat bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu apa Kak Agus? Bersekutu itu kita membangun hubungan, berkomunikasi selalu, berhubungan. Ya, seperti seorang anak kepada papanya, kepada mamanya, setiap hari dia akan berkomunikasi, berhubungan, ya. Nah, itu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun banyak halangannya. Contohnya, saat ini mungkin anak-anak di rumah, Kak Agus di tempat ini, dan kita beribadah sekolah minggu secara online. Tetapi karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita karena sudah diberi hadiah terbesar tadi, kita melakukannya dengan segenap hati. Tidak boleh males-malesan, tidak boleh main-main, tetapi harus dengan sungguh-sungguh, walaupun secara online. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya wujud terima kasih kita adalah kita harus membenci semua bentuk tindakan dosa. Semua perbuatan, tindakan yang berdosa itu harus kita benci dan kita tidak lakukan. Nyontek, berdosa nggak? Dosa. Melawan mama papa, dosa nggak? Dosa. Bohong, dosa nggak? Dosa. Malas berdoa, dosa nggak? Dosa. Nggak mau dengar atau baca firman Tuhan, dosa nggak? Itu dosa. Ya, kalau kita mau berterima kasih karena sudah dikasih hadiah besar, yaitu keselamatan, kita harus mau lakukannya. Salah satunya berucapan terima kasih kita apa? Dengan membenci dosa. Ya, apapun bentuk tindakan dosa, segala bentuk tindakan dosa, mulai hari ini kita akhiri, kita minta ampun sama Tuhan dan tidak akan lakukan lagi. Ya, harus, karena kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita masih suka bohong, kalau kita masih suka membenci orang, masih suka nyontek, masih suka malas berdoa, ibadah walaupun online tidak sungguh-sungguh,
berarti kita tidak berterima kasih sama Tuhan. Ya, iya, karena itu kita harus melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Nah, apalagi yang adik-adik tahu ucapan terima kasih kita? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Hari ini mungkin keadaannya nggak sebaik yang kemarin. Kita tetap bersyukur, Tuhan terima kasih. Selalu bersyukur. Hari ini mungkin kita ibadahnya masih secara online. Kita tetap bersyukur, Tuhan terima kasih. Walaupun ibadahnya tidak bisa ketemu, ibadah sekolah minggunya harus tetap secara online, tetapi kami mau terus bersyukur karena Tuhan memelihara kesehatan kami. Tuhan menjagai kami, sehingga walaupun secara online kami bisa ibadah, bersyukur dalam segala hal. Ada 3 ya. Bagaimana bentuk kita mengucapkan terima kasih untuk hadiah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan. Apa? Taat. Kedua, apa tadi? Halo. Yang kedua? Oh, tidur ya? Enggak ya. Yang kedua, kita harus membenci semua perbuatan dosa. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Taat, benci dosa, bersyukur. Taat, benci dosa, bersyukur. Sekali lagi, taat, benci dosa, bersyukur. Kita akan lakukan itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya menebus dosa kita sekalian. Sebentar kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita bersuka cita ya. Perayaan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus atau yang disebut Natal bukan sekedar pesta, bukan sekedar baju baru bukan sekedar pakaian yang bagus baru. Enggak. Tapi peringatan perayaan Natal adalah kita kembali mengingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa besar. Kasih Tuhan Yesus itu begitu besarnya Dia untuk mengampuni dosa, untuk menyelamatkan setiap orang, sehingga Ia bisa masuk ke sorga dengan cara hanya percaya kepada Tuhan. Dengan kita memperingati Natal, sehingga kita semakin mencintai Tuhan Yesus, kita semakin taat kepada Tuhan, kita semakin membenci dosa, kita semakin dapat bersyukur dalam segala hal. Ya, nah itu adik-adik, hadiah terbesar apa? Hadiah terbesar adalah Yesus memberikan keselamatan melalui penebusan dosa. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih terhadap hadiah itu? Bersyukur, membenci dosa, dan taat. Ya, mulai hari ini kita akan berdoa supaya kita melakukan 3 hal ini. Taat, membenci dosa, dan bersyukur dalam segala hal. Ya, kita berdoa ya. Yuk, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena sebentar kami akan merayakan Natal, dan melalui Natal kami mau berterima kasih sebab kasih Tuhan yang besar memberikan pengampunan dan menebus dosa kami. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, membenci semua tindakan dosa, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan hari ini Kak Agus mau sampaikan satu pengumuman ya, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Pengumumannya adalah mulai besok adik-adik di rumah membuat video yang berisi tentang kesaksian selama mengikuti ibadah online semasa pandemi COVID-19. Kakak ulangi, adik-adik di rumah buat video berupa kesaksian selama mengikuti ibadah sekolah minggu online masa COVID-19. Kemudian divideokan melalui HP
kirimkan kepada WA Sekolah Minggu, kepada Kak Agus, kepada Kak Evi, ada kepada Kak Lydia, juga kepada Kak Desi. Silahkan dikirimkan. Nanti kita akan gabungkan. Minggu depan kita akan lihat bersama-sama. Kita akan tayangkan video adik-adik itu secara online bersama-sama, ya. Mulai hari ini setelah sekolah minggu, Kak Agus tunggu sampai hari Jumat, ya. Videonya Kak Agus tunggu sampai hari Jumat, karena hari Sabtu harus diedit, kemudian harus di upload. Jadi mulai hari ini sampai hari Jumat, Kak Agus tunggu adik-adik di rumah buat video yang berisi tentang kesan-kesan selama ibadah online sekolah minggu di masa pandemi COVID-19 ini, ya. Oke, Kak Agus tunggu. Ya, jangan lupa, itu pengumumannya. Ya, itu pengumumannya. Perhatikan baik-baik. Nanti mama papanya juga bisa melihat pengumuman lebih lengkapnya melalui WA orang tua sekolah minggu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk anak-anak, kita berdiri. Ya, kita akan bersama berdoa Bapa kami. Kemudian nanti kita bernyanyi Bapa terima kasih, ya. Oke, kita bersama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.